Shalom, selamat sore. Senang sekali kita bisa bertemu kembali dengan saya Ricky Gerungan dalam program Buka Sabat bersama EHM. Dimana pada sore hari ini saya akan menemani sahabat-sahabat EHM dalam beberapa menit ke depan sambil kita menunggu waktu berbuka sabat. Di pertemuan sebelumnya, kita sudah berbicara tentang bagian pertama dari renungan yang pernah saya bawakan yang berjudul Musa yang ditarik oleh Allah. Dan pada pertemuan kali ini, kita akan membahas bagian kedua dari Musa yang ditarik oleh Allah. Kita akan berbicara tentang rumput yang ditemui Musa pada saat itu. Euonymus alatus, atau mungkin kita mengenalnya dengan nama burning bush atau wing spindle, adalah sejenis rumput dengan bunga yang berwarna merah jingga dan memang sangat menyala, dan biasanya ini akan berwarna merah jingga pada saat musim gugur, seolah-olah seperti terbakar. Itulah kenapa orang menyebutnya rumput yang terbakar. Nah, rumput yang terbakar ini mengingatkan kita akan kisah dari Nabi Musa. Semak yang dilihat Musa di padang gurun Midian setelah ia melarikan diri dari Mesir untuk menghindar dari murka Firaun. Bukan sekedar tanaman cantik yang mungkin bisa kita beli atau yang bisa kita dapatkan secara cuma-cuma dari tempat-tempat tanaman ya, atau pembibitan lokal. Tetapi semak ini menyala karena apa? Karena pada saat itu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dalam nyala api yang keluar dari semak. Keluaran 3 ayat yang kedua. Pemandangan ini sangat tidak biasa. Kenapa? Karena meskipun semak-semak ini menyala dengan api, tetapi semak-semak ini tidak terbakar sama sekali. Ketika Musa mendekati semak tersebut, Allah memanggilnya dan kemudian berkata kepada Musa, "Janganlah engkau mendekati tempat ini, tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus." Tuhan memberitahu kepada Musa bahwa dia telah mendengar seruan umatnya yang diperbudak di negeri asing, dan Tuhan ingin agar Musa membawa umat-umatnya untuk keluar dari tanah Mesir. Namun gembala yang enggan itu menolak. Meskipun awalnya dia merasakan panggilannya saat dia berada di Mesir untuk menggunakan bakat, pendidikan, dan bawaannya untuk membebaskan orang Ibrani. Nah, kita tahu bagaimana hal ini ya terjadi di renungan bagian pertama. Musa mencoba untuk mengeluarkan bangsa Israel pada saat itu dari tanah Mesir karena dia merasa dia sudah mendapatkan banyak pendidikan, dia tahu teknik-teknik perang, dia tahu tentang keagamaan yang ada di Mesir. Semua strategi dia tahu, dia kuasai, dan dia mencoba dengan menggunakan kekuatannya sendiri. Tetapi setelah sekian lama, akhirnya apa? Keinginan itu pun mulai hilang. Ia sekarang mundur dari panggilan dramatis dari Tuhan ini. Selama 40 tahun dia dibesarkan di Mesir, hingga akhirnya ia mencapai puncak kekuasaan. Tetapi kemudian dia melarikan diri ketika dia mengetahui bahwa Firaun menginginkannya untuk mati. Sekarang setelah 40 tahun, Musa tinggal di tanah Midian, menikahi putri Yitro, dan menggembalakan domba. Hatinya kini telah berubah. Musa yang sekarang tidaklah seperti Musa yang dulu. Tidak lagi memiliki kepercayaan diri. Terkadang di saat umat Tuhan merasa paling siap untuk menjawab panggilannya untuk melayani, saat mereka merasa paling siap untuk bertindak, mereka justru tidak siap untuk memimpin. Seperti Paulus yang menghabiskan 3 tahun waktunya di Arab sebelum ia berada di dalam posisi untuk melakukan usaha misionaris yang besar. Musa pun membutuhkan waktu yang jauh dari Mesir untuk melupakan semua yang telah ia peroleh di dalam budaya tersebut. Agar apa? Agar ia dapat lebih dipenuhi dengan Roh Kudus. Itu adalah langkah yang sebenarnya diperlukan dalam pertobatan bagi semua umat Allah. Tidak mempercayai diri sendiri dan lebih percaya hanya kepada Allah saja. Biarlah ini menjadi perenungan kita, dan hendaklah kita bertanya di dalam hati kita. Dapatkah kita mengingat suatu saat di mana mungkin kita merasa siap untuk menangani sesuatu yang besar, tapi sebenarnya kita tidak menyadari betapa tidak siapnya diri kita sebenarnya pada saat itu. Hendaklah kita datang kepada Allah terlebih dahulu sebelum kita berperang, supaya kita lebih dipersiapkan oleh Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bersemayam dalam kerajaan surga, kami bersyukur untuk penyertaan Tuhan dalam kehidupan kami.
Hingga pada saat ini Tuhan, tibalah kami untuk menyambut akan hari Sabat Tuhan yang suci. Kami berterima kasih untuk firman yang Tuhan telah berikan kepada kami, yang mengajarkan kepada kami untuk selalu bergantung dan berharap hanya kepada Tuhan. Yang mengajarkan kepada kami untuk selalu datang terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kami mengawali setiap kegiatan kami. Untuk selalu merendahkan diri dan menyadari betapa tidak kuatnya kami, betapa kurangnya kami ya Tuhan. Besertalah dengan kami sepanjang sisa kehidupan kami, dan biar akhirnya berkat Sabat boleh menjadi bagian kami ya Tuhan. Biar penyertaan Tuhan menjadi bagian kami sepanjang hari Sabat nanti Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikianlah firman Tuhan yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Bagi sahabat-sahabat EHM yang rindu untuk bergabung bersama kami mengundang untuk bergabung di Jalan Pemuda nomor 47C Depok. Tuhan Yesus memberkati.